Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di channel Inspirasi Usaha 70. Untuk kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana cara membuat JPT, zat perangsang tumbuh buat tanaman-tanaman kesayangan kita, baik yang di rumah ataupun yang di lahan. Teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, bagi teman-teman sekalian yang baru mampir ke channel saya, silahkan like, komen, dan subscribe serta bunyikan lonceng untuk mengikuti konten-konten saya selanjutnya. Baiklah teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, di sini saya tidak menggurui, tetapi saya hanya ingin berbagi pengalaman untuk para ibu-ibu dan remaja putri ini kita bisa lakukan di rumah. Saat-saat situasi seperti ini, kreativitas kita dituntut untuk mengembangkan kreativitas kita sendiri dan dipakai untuk diri kita sendiri. Itulah di sini saya akan berbagi pengalaman bagaimana membuat JPT dari bawang merah, dan bawang merah ini kalau untuk ibu-ibu dan remaja putri serta rekan-rekan sekalian sudah tidak asing lagi. Tujuan di sini adalah selain untuk mengirit biaya pengeluaran, di sini kadang-kadang kita mencari di toko-toko obat pertanian di sekitar kita kadang tidak tersedia, kadang jangkauannya jauh, kita malas keluar atau tidak sempat keluar. Inilah fungsinya kreativitas kita dituntut. Baiklah, ikuti video saya selanjutnya. Silakan disimak dari awal hingga akhir. Baiklah rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada, ini akan saya praktekkan bagaimana caranya membuat JPT, zat perangsang tumbuh pada tanaman yang terbuat dari bawang merah. Larutan bawang merah adalah perangsang tumbuh tanaman yang mana larutan bawang merah ini juga sebagai penetralisir kandungan racun pada tanaman. Kemudian fungsi lain dari bawang merah ini adalah bawang merah ini sebagai pereda stres tanaman. Kadang-kadang tanaman kita itu stres dan membuat tanaman kita itu layu. Pencegahannya adalah menggunakan bawang merah ini, ternyata bisa meredakan stres pada tanaman yang mengakibatkan kelayuan. Nah, sebagai pencegahannya kita gunakan bawang merah ini. Baiklah rekan-rekan sekalian, JPT yang saya buat ini dari bawang merah itu cukup sederhana. Itu bahan-bahannya adalah hanya bawang merah. Ini bawang merah, kita pakai 10 atau 5 sampai 15 siung bawang merah. Ini saya gunakan 15, saya ambil yang besar-besar seperti ini. Pertama-tama kita blender bawang merah. Ini bawang merah yang sudah saya blender seperti ini. Kemudian selain bawang merah yang kita butuhkan hanya air. Air ini yang kita butuhkan 1 liter. Ini saya membuat 1 liter air dengan menggunakan 15 butir bawang merah. Bawang merah kita tumbuk atau kita blender. Nah, yang jelas ini dihaluskan seperti ini. Pembuatannya sangat gampang. Ini sebagai pengganti dari JPT kita apabila di rumah tidak tersedia dan kita buru-buru untuk menanam tanaman yang kita sayangi dan kita sukai. Kita bisa membuatnya sendiri di rumah. Bahannya sederhana. Pertama-tama yang kita lakukan adalah air yang 1 liter tadi kita tuang. Kemudian ini bawang merah yang sudah saya blender kita masukkan seperti ini. Kita masukkan seperti ini. Ini tinggal kita aduk-aduk. Kalau selesai sudah teraduk semua, tercampur rata,
kita masukkan lagi ke dalam botol dan sewaktu-waktu bisa kita gunakan untuk penyemprotan tanaman-tanaman kesayangan kita yang ada di rumah ataupun yang ada di lahan. Kalau untuk penanaman tanaman yang berbentuk rimpang, misalnya jahe, kencur, ini bisa kita gunakan 1 gelas dari JPT ini yang kita buat sendiri ini dengan menggunakan air kira-kira 2 liter. Jadi 1 gelas itu 1 gelas biasa, gelas minum, itu kita gunakan 1 gelas dengan menggunakan air kira-kira 2 liter. Ini bisa kita gunakan. Kalau untuk perendaman tanaman yang berbentuk rimpang, misalnya kunyit, jahe, kencur, dan lain-lain, ini bisa kita tambahi dengan obat anti jamur. Obat anti jamurnya silakan apa aja, yang jelas fungsi dari bawang merah ini sebagai perangsang pertumbuhan tanaman, kemudian penetralisir dari racun, kemudian menghindari tanaman stres dan mengakibatkan layu. Ini pencegahannya dengan menggunakan bawang merah ini. Silakan untuk rekan-rekan sekalian bisa dipraktekkan di rumah. Penggunaannya sangat sederhana, pembuatannya pun sangat sederhana, bisa kita lakukan sendiri di rumah. Kita bisa masukkan ke dalam botol seperti ini. Kalau sudah jadi, ini bisa kita gunakan sewaktu-waktu kapan kita perlukan. Untuk rekan-rekan sekalian, demikian berbagi pengalaman untuk hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.